Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya macan, Shio macan. Prediksi Shio macan di tahun 2025 ini. Jadi kita coba lihat proyeksi sepanjang tahun 2025 ini seperti apa, potensinya seperti apa, energinya ya untuk Shio macan di tahun ular kayu. Oke, apakah hoki atau enggak, atau ada sesuatu kah? Right. Oke, Shio macan tahun 2025. Aku akan ambil 7 kartu untuk kamu. Oke, ada King of Wands. Oke, ada Six of Swords. The Wheel of the Year. Oke, Five of Wands. Hedge of Cup, ada prestasi di sini, achievement di sini ya. Jadi tahun 2025 ini mungkin kamu hoki ya. Jadi harus diaminkan nih ya. Tapi kalau kita bilang kamu hoki terus kamu nggak ngapa-ngapain, kamu nggak ambil kesempatan ini ya, pasti kesempatannya juga akan hilang. Atau semisal kamu udah pun ya nggak akan optimal, nggak akan maksimal, right? Gitu. Oke, so far dari kartu-kartunya cukup baik. Oke, jadi tahun ini mungkin kamu akan ngedapetin achievement ya, goals kamu mungkin bisa terwujud, manifestasi kamu bisa terwujud di tahun 2025 ini ya. Di sini ada Ten of Cup, ada Age of Cup, ada masa depan yang bagus, ada masa depan yang cerah, ada kebahagiaan gitu ya, ada hari baik lah ya gitu ya. Ada kebahagiaan bersama dengan keluarga ataupun orang yang kamu sayangi, orang terkasih, right gitu. Dan di sini kamu yang kerja di perusahaan gitu ya, atau budak korporat, akan ada promosi jabatan aku rasa, atau ada bonus, atau ada kenaikan gaji di tahun ini ya. Ya memang gajinya naik lah ya. Selain itu mungkin ada apa ya, ada reward lah ya dari kantor ya. Oke, King of Wands di sini kamu apa ya, menghadapi tahun baru ini, tahun baru Imlek ini cukup happy ya, aku rasa cukup dengan motivasi lah ya, ada motivasi, tidak dengan pesimisme gitu. Jadi ketika kamu resonate kayak gini, which is ini bagus. Tapi ketika kamu ada keraguan, oke, harus segera di switch untuk kamu punya kondisi kekuatan diri yang positif, yang optimis, right gitu. Oke, King of Wands, aku rasa di tahun 2025 ini kamu lebih banyak untuk mengamati atau observasi atau mengamati berbagai macam kejadian atau berbagai hal yang ada di hidup kamu gitu ya. Ini bisa mengamati ke dalam diri sendiri dan juga mengamati ke luar gitu ya. Dan di sini mungkin kamu akan membaca beberapa peluang yang datang ke kamu ya. Jadi ketika ada peluang yang datang, jangan buru-buru untuk memutuskan gitu ya, tanpa kamu tahu betul apa yang mau kamu lakukan, right gitu. Oke, Six of Swords di sini ada perjalanan jauh ya, bisa perjalanan keluar kota, ke luar negeri, atau ini bisa kaitannya dengan liburan atau kaitannya dengan pekerjaan ya. Mungkin bisa mutasi ataupun kamu pindah kerja atau bahkan mungkin pindah negara gitu. Ada kondisi yang seperti ini, bisa ya bisa enggak ya, beberapa mungkin iya. Dan di sini karena ini naik perahu dan bawa pedang gitu ya, ada yang disiapkan di sini, ada yang harus dipersiapkan ke sana gitu ya, untuk kamu mungkin enjoy dalam perjalanannya gitu. Ini bahasa dasarnya tuh kayak gini. Jadi kalau dimasukin ke realita kamu, jadi ketika kamu mau mengambil peluang A gitu ya, let's say misalnya pekerjaan di luar negeri atau di luar kota, kamu harus tahu betul bahwa diri kamu tuh udah bawa bekal gitu ya, skill, terus knowledge, terus mental, terus mungkin doa orang tua gitu ya. Jadi harus ada bekal gitu ya. Jadi jangan bener-bener pergi dengan tangan kosong gitu ya.
Tangan kosong nih bukan kita bawa oleh-oleh gitu, enggak gitu, tapi bekali diri kamu dengan apa ya bahasanya, bekali diri kamu dengan kekuatan atau power atau kelebihan kamu atau ilmu kamu gitu ya, bekali itu. Jika kalau kamu liburan ya bekali diri kamu dengan duit yang banyak supaya nanti kalau ada apa-apa enak di sana, kalau mau makan enak tinggal cus aja gitu ya. Oke, the wheel of the year di sini rodanya lagi baik buat kamu gitu ya. Jadi kalau kamu misalnya biasanya kerjanya sangat ekstra, di sini aku rasa kamu nggak harus sangat ekstra, kamu udah ngedapetin hasil yang bagus ya gitu. Tapi kalau mau yang sangat bagus lagi ya memang harus ekstra gitu. Jadi kamu agak relax, kamu bisa ngedapetin itu ya di sini. Tidak terlalu ngoyo, kamu bisa ngedapetin apa yang kamu mau, oke? Dan di sini ada five of Wands, jadi aku rasa ada potensi konflik dengan orang terdekat di sini. Entah itu pasangan, keluarga, ataupun orang di pertemanan kamu atau di kantor. Ya, jadi mungkin ada potensi pertengkaran di sini. Jadi ketika kamu menjadi pihak ketiga, maka kamu harus netral. Tapi ketika kamu menjadi salah satu pihak pertama atau kedua, maka cobalah untuk bersikap tenang dulu sebelum kamu cek dan recheck kebenarannya seperti apa atau konfliknya seperti apa gitu. Jadi jangan keburu kamu nyolot dulu tanpa kamu misalnya confirm gitu ya ABCD-nya gitu ya. Nanti khawatirnya akan menjadi sebuah masalah yang gede ya gitu. Padahal di sini udah ada kartu bagus di sini. Khawatirnya nanti bisa menghambat dua kartu ini, right gitu. Oke, dan ada King of Swords ya, Shio Macan di sini buat kamu. Oke, di sini mungkin kamu ini nih nasihat aja ya. Kamu punya perjalanan sendiri untuk hidup kamu. Kamu punya waktu-waktu sendiri untuk perjalanan hidup kamu, gitu ya. Dan di sini, ketika ada orang lain yang melakukan perjalanan juga dan mereka lebih happy dari kamu, gitu, it's fine, gitu ya. Kita tidak ada urusan dengan dunia orang lain. Kita harus fokus pada diri kita sendiri, gitu. Jadi kamu jangan membandingkan kehidupan kamu dengan kehidupan orang lain. Jangan membandingkan nasib kamu dengan nasib orang lain gitu ya. Kamu punya achievement sendiri dalam hidup kamu dan mereka punya achievement sendiri gitu. Bisa aja kenapa kita mengcompare achievement kita ke orang lain, achievement kita dengan achievement orang lain. Bisa aja orientasi achievementnya tuh beda gitu. Jadi nggak bisa di-compare gitu. Misalnya kita merasa bahwa diri kita akan sukses jika kita menjadi pengusaha. Satu. Terus pengusaha tentu kita juga butuh mobil dan lain-lain gitu ya. Urusan materi gitu ya. Kedua, mereka merasa sukses atau dia merasa sukses kalau misalnya jadi dokter. Ya, udah beda ya gitu. Kita pengusaha, mereka dokter gitu. Mungkin sepatunya akan beda dengan sepatu kita, mobilnya akan beda dengan mobil kita gitu. Jadi ini hal-hal yang tidak usah diperbandingkan gitu ya. Kita punya selera masing-masing, mereka punya selera masing-masing, right gitu. Ya, itu aja sih. Dan di sini kamu harus ketika proses untuk kamu menuju achievement tadi, goals tadi dan nasib hoki kamu ini, kamu harus lebih sabar aja. Gak usah ditungguin, kok belum ya, aduh kok belum, udah gini-gini. Jangan, kamu cukup relax aja, tenangkan pikiran, sabar, observasi aja, lihat aja gitu ya. Oke, masa depan cerah hoki di tahun ini bisa kamu dapatkan dengan saran dan ketentuan tadi yang aku bilang. Oke, selamat tahun baru Imlek, Gongxi Fachai, Happy Chinese New Year buat kita semua, khususnya buat saudara-saudara kita yang Tionghoa. Oke, thank you, gongsi.